Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hatta dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ghazali Sopeng, peserta PKDP tahun 2025 PTP LOD Makassar Angkatan keempat kelas D2 nomor urut 38 akan membawakan materi perkuliahan manajemen kewirausahaan dengan menggunakan metode project based learning. Dan pada kesempatan ini tentunya sebelum masuk pembelajaran diawali dengan doa dulu. Semuanya yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita tentunya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya atas segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua. Tentunya baik nikmat umur yang masih dijaga, lebih-lebih nikmat kesehatan, tentunya juga nikmat kesempatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita lagi dapat bersama-sama di kampus kita ini, yaitu dalam mata kuliah kita manajemen kewirausahaan. Adapun hari ini yaitu pertemuan dalam kita di dalam hal pada kita ini yaitu manajemen kewirausahaan. Kemudian selanjutnya selawat dan salam ya selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya adik sekalian semuanya kita sangat berharap ya kepada Nabi kita dan kita mudah-mudahan nanti kita mendapat syafaat darinya atau pengakuan darinya, itu yang tentunya harapan kita semuanya. Kemudian selanjutnya adik sekalian, sebelum kita memulai acara kita ya pada pagi hari ini, tentunya kita mengawali dulu dengan sama-sama membaca doa ya. Dimana nanti kita sama-sama membaca yaitu Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Sampai adik sekalian, kita memulai dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Jadi baik adik sekalian ya, kita lanjut ya. Namun sebelumnya ya, sebelum kita lanjut ke materi kita ini nanti tentang manajemen kewirausahaan ya, saya ingin ya feedback dari adik sekalian ya tentang mata kuliah kita yang lalu tentang manajemen kewirausahaan itu sendiri ya. Jadi semua nanti adik sekalian di antara kita nanti ini ada yang menjawab ya, yang memberikan tanggapan seperti ya. Jadi baik, saya dulu akan bertanya ya kepada adik-adik sekalian tentang definisi manajemen kewirausahaan itu sendiri ya. Siapa yang masih mengingat ya tentang definisi manajemen? Ya, jadi baik, coba dipatur apa itu definisi manajemen? Manajemen adalah proses mengatur, mengelola dan mengendalikan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, aplausnya. Jadi baik, bagusnya memang seperti itu ya adik sekalian. Apa yang pernah kita ajar ya, pernah dosen sampaikan, bagusnya memang sudah tanam di kita ya bahwa oh ini dulu misalnya salah satunya adalah definisi manajemen seperti apa. Kemudian selanjutnya adik sekalian, kalau definisi kewirausahaan saya bilang bisa ya, banyak ya. Nurul Hidayah ya. Kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan, mengembangkan, dan menjalankan usaha baru dengan mengambil resiko. Jadi misi ya kewirausahaan yaitu kemampuan untuk menciptakan ya, dan mengembangkan dan menjalankan usaha baru ya.
dengan tentu mengambil risiko. Ya. Jadi baik, adik-adik sekalian, kita lanjut ya. Jadi mantap sekali ya apa tadi yang disampaikan ya, tanggapan dari sekalian ya, betul-betul bisa menyampaikan ya apa sih sebenarnya manajemen, apa sih itu kewirausahaan ya. Jadi intinya adalah manajemen kewirausahaan itu penerapan ya, penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam konteks usaha baru atau kegiatan kewirausahaan yang satu perencanaan ya. Ada perencanaan, ada perorganisasiannya, kemudian XC-nya ya, XC-nya pelaksanaannya, kemudian pengendalian. Tentunya pengendalian di sini adalah pengendalian sumber daya ya, untuk mencapai tujuan bisnis tentunya yang inovatif dan menguntungkan. Karena apa? Ini penting dan yang menguntungkan ya, karena model kita adalah Okanya apa? Yaitu menentukan tentunya. Kemudian ada sekalian selanjutnya tadi yang dijawab oleh temannya di slide. Kemudian ini juga ya yang disampaikan juga temannya tadi manajemen kewirausahaan. Kemudian selanjutnya ya adik-adik sekalian, ini juga sangat penting ya. Ada namanya pilar manajemen kewirausahaan. Jadi pilar manajemen kewirausahaan itu adalah SDM-nya, sangat penting ya, sumber daya manusianya. Bagaimana ini usaha bisa berkembang kalau SDM-nya tidak bagus misalnya? Ini sangat penting ya. Kemudian selanjutnya mengelola tenaga kerja, termasuk dalam hal rekrutmennya. Bagaimana kita merekrut ya? Misalnya karyawan kita ada pelatihan, jadi percuma juga kita rekrut kalau tidak ada pelatihannya dan pengembangannya. Ada pelatihan pengembangan dan tentunya ada motivasi. Ini karyawan juga perlu harus diberi motivasi, diberi semangat, diberi reward. Kalau kerjanya bagus kasih dia. Kalau kerjanya tidak bagus bagaimana? Kalau kerjanya tidak bagus, kita tetap memberikan motivasi. Harus kami kasih motivasi ya. Janganlah kita menutup ya bahwa hanya misalnya kerjaan saja yang bagus tadi, perhatikan bagaimana misalnya yang tidak bagus kinerjanya, harus dikasih motivasi bagaimana dia juga bisa berkembang seperti itu ya. Kemudian yang kedua selanjutnya adalah manajemen operasional. Yaitu mengatur kegiatan operasional sehari-hari seperti produk, logistik, pelayanan pelanggan. Jadi ini sangat penting bagaimana pelanggan kita ini kalau pelayanan itu tidak bagus misalnya. Selanjutnya adalah yang tak kalah pentingnya juga adalah manajemen keuangan, mengelola keuangan usaha termasuk perencanaan anggaran, pengelolaan arus kas. Dan tentunya sangat penting adalah pelaporan keuangan. Baik, adik-adik sekalian, kita lanjut ya pokok materi dalam berwirausaha ya. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama ya. Apa sih itu pengertian wirausaha dan kewirausahaan ya. Perkembangan wirausaha, bagaimana karakternya wirausaha itu. Kemudian selanjutnya adalah ada namanya kualitas wirausaha. Kemudian ada namanya kelebihan. Ada namanya kelebihan wirausaha. Kemudian ada namanya tipe mengejar sukses. Kemudian ada tangga kesibukan dalam hal wirausaha. Ada juga namanya etos kerja. Etos kerja wirausaha. Kemudian tentunya yang sangat penting adalah pendidikan dan pelatihan ya, pelatihan wirausaha. Tentunya juga ada faktor-faktor yang dapat merugikan misalnya wirausaha. Kemudian selanjutnya ikrar wirausaha. Kemudian yang sangat penting dan tak kalah pentingnya adalah memilih
lapangan usaha. Jadi apa pasar? Apa betul-betul ini yang bisa kita cocok untuk kita misalnya. Kemudian ada sekalian ya, saya tambahkan sedikit juga ya tentang pengertian wira swasta itu sendiri ya. Wira swasta itu berasal dari bahasa Sanskerta ya. Siapa yang tahu ini? Siapa yang kira-kira tahu? Wira swasta. Ini dulu tengahnya. Siapa? Wira swasta yang terdiri dari 3 suku kata. Siapa? Ya, silakan. Nurul, silakan. Wira swasta terdiri dari 3 Iya. suku kata, yaitu wira, swa, dan wista. Iya. Mana wira berarti manusia unggul, teladan, tangguh, dan berbudi luhur, berjiwa besar, berani, pahlawan, pionir, dan lain sebagainya. Kemudian swa berarti sendiri, dan wista berarti berdiri. Berarti wira swasta bersifat kepadanya ya, terutama dalam mengambil resiko ya. Aplaus dulu untuk teman. Jadi baik adik-adik sekalian, kita lanjut ya. Jadi saya ingin adik-adik sekalian nanti mau mengetahui lebih bagaimana ya mendalami materi-materi kita ya, dari materi kita yang lalu, yang beberapa pertemuan yang lalu kita laksanakan ya. Jadi saya sangat berharap kepada kita semua bisa menjawab semua ini, karena ini materi memang kita saya sudah paparkan ya beberapa pertemuan yang lalu. Baik, adik-adik sekalian, siapa yang mengetahui pilar manajemen kewirausahaan yang terdiri dari 5? Siapa? Saya Ya, siap. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Bapak. Langsung saja, salah satu pilar manajemen kewirausahaan yaitu manajemen operasional, di mana manajemen operasional ini berfungsi untuk mengatur, mengelola segala sistem produksi yang terjadi dalam sebuah usaha. Ya, aplaus yang meriah. Jadi manajemen operasional adalah mengatur kegiatan operasional sehari-hari ya, seperti produknya, logistiknya, dan tentunya tak kalah pentingnya adalah pelayanan pelanggan itu sendiri. Sangat penting ya. Kemudian yang kedua, siapa yang tahu? Kan ada 5 ini ceritanya. Ini kan sudah disebutkan temannya tadi ya, manajemen operasional. Siapa lagi? Ya, silakan. Ya, dapat tinggal ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini manajemen sumber daya manusia, di mana di sini mengelola tenaga kerja meliputi seperti rekrutmen, pelatihan, pengembangan, dan motivasi. Aplaus ya. Bagus sekali ya, adik-adik sekalian. Jadi pilar manajemen kewirausahaan itu termasuk adalah SDM-nya, yaitu manajemen sumber daya manusianya. Jadi apa itu manajemen sumber daya manusia? Adalah mengelola tenaga kerja, termasuk rekrutmennya. Bagaimana perusahaan misalnya merekrut, bagaimana kita merekrut karyawan misalnya. Kemudian setelah itu tentu ada pelatihan, kasih pelatihan, ada pengembangan, kemudian selanjutnya ada motivasi. Jadi harus dikasih motivasi, kalau perlu dikasih reward, baru misalnya yang betul-betul kinerjanya bagus, berprestasi dan sebagainya. Kemudian selanjutnya siapa lagi? Ini kan ada 5 semuanya ya. Ini baru 2. Siapa lagi? Ini kan dengannya. Ini baru. Apa lagi? Baik, kemudian manajemen perusahaan selanjutnya yaitu manajemen pemasaran, di mana di sini merencanakan dan melaksanakan strategi pemasaran untuk menjangkau target pasar. Ya, aplaus.
salah satunya lagi adalah manajemen pemasaran. Apa itu manajemen pemasaran? Yaitu merencanakan ya, perencanaan. Perencanaan yaitu merencanakan dan melaksanakan strategi pemasaran untuk menjangkau target pasar. Ya harus ada perencanaan yang matang. Bagaimana misalnya strategi pemasaran kita nanti supaya betul-betul bisa menjangkau target pasar ya, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada namanya manajemen strategi. Manajemen strategi yaitu menetapkan tujuan jangka panjang, kemudian menganalisis lingkungan bisnis, dan tak kalah pentingnya adalah dia dapat merumuskan strategi untuk mencapai keuntungan unggulan yang kompetitif. Jadi masih ada satu, siapa lagi? Siapa lagi yang bisa? Siapa yang bisa menjelaskan ini tentang manajemen keuangan? Ya. Baik. Manajemen keuangan di sini yaitu mengelola keuangan usaha, termasuk perencanaan anggaran, pengelolaan arus kas dan pelaporan keuangan. Orang-orang hebat semua ini bisa semuanya menjadi terpilih ya. Jadi baik adik-adik sekalian yang semuanya saya banggakan. Sekira pertemuan kita pagi hari ini menjelang siang hari ini ya, sekira cukup ya. Kemudian sebelum kita pergi saya adik-adik sekalian, itu seperti biasa ya, ada tugas ya, tapi tugasnya ini bukan tugas kelompok ya, saya maunya ini tugas individu. Bagaimana ini kita bisa mengetahui lebih lanjut ini tentang kewirausahaan itu sendiri ya. Dan baik adik-adik sekalian, tugasnya adalah mencari referensi faktor-faktor yang dapat merugikan wirausaha. Jadi sekali lagi ya, adik-adik sekalian, ini adalah tugas individu. Semua ini adik-adik sekalian adalah lebih lanjut ya, mencari referensinya, yaitu tentang faktor-faktor yang dapat merugikan wirausaha itu sendiri. Dan tugasnya ini kita akan kumpul ya pada tanggal 10 insyaallah. Seperti itu ya adik-adik sekalian ya. Siap ya? Dan baik adik-adik sekalian, sekira sampai di sini pertemuan kita. Tentunya kita sangat berharap ya pertemuan kita ini dapat diberkati ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.